Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang suatu hal yang diajarkan di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Hal itu adalah pengharapan. Pengharapan di sini bukanlah strategi, juga bukan ekspektasi, juga bukan mimpi atau harapan tentang sesuatu. Di dalam kamus Webster, kata ini diterjemahkan dengan makna yang begitu sempit. Dia hanya diterjemahkan sebagai suatu ekspektasi atau confident untuk dipuaskan. Jadi bagaimana? Kita mulai dari sini. Di dalam Alkitab, kata ini merupakan suatu konsep yang begitu penting. Faktanya, ada beberapa kata di dalam Alkitab yang diterjemahkan sebagai pengharapan, dan hal ini menarik untuk kita ketahui. Di dalam Perjanjian Lama, dengan memakai bahasa Ibrani, kata pengharapan ini diterjemahkan dari dua kata. Kata yang pertama dari bahasa Ibrani adalah kata yakal, yang berarti to wait for. Kata yakal ini muncul di dalam Mazmur 42 ayat 5, di mana di situ kata pengharapan diterjemahkan sebagai yakal dengan memakai bentuk hipil imperatif feminin singular. Kata ini juga muncul dalam kisah Nuh dan bahteranya. Ketika air bah memenuhi seluruh bumi, di situ dikatakan Nuh yakal selama berminggu-minggu. Kata yang kedua yang diterjemahkan sebagai kata pengharapan di sini adalah kata kafah, yang berarti to wait. Jadi teman-teman sekalian, pengharapan dalam pengertian Alkitabiah di sini adalah menunggu atau menanti-nanti. Tetapi pertanyaannya, menanti-nanti untuk apa? Di dalam Alkitab, ketika ada ungkapan menanti-nanti di sini, selalu dikaitkan dengan umat yang menanti-nantikan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, khususnya kitab Mazmur, kita menemukan ada 40 kali disebutkan kata ini. Ungkapan-ungkapan seperti aku kafah kepada Tuhan, dan biarkanlah Israel yakal kepada Tuhan untuk pengampunan atas dosa-dosa mereka. Dicatat dalam Mazmur 130 ayat 5-7. Jadi teman-teman sekalian, kata pengharapan di sini berbeda dengan optimisme. Ada orang-orang yang optimis bahwa keadaannya akan menjadi lebih baik. Tetapi tentu saja pengharapan di sini bukanlah berfokus pada keadaan. Apapun keadaan kita, bahkan sekalipun kita susah, kita menderita, kita tetap dapat terus menemukan akan pengharapan kita. Kita menemukan pengharapan kita pada kesetiaan Allah di masa lampau yang memotivasi kita untuk terus berharap ke masa depan. Kita melihat ke belakang atau ke depan, kita tetap berharap kepada Allah berdasarkan karakter Allah sendiri. Seperti juga yang dicatat di dalam Mazmur 39 ayat 7. Ketika Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, dari generasi ke generasi mereka menunggu dan menunggu dan menunggu janji itu. Janji yang akhirnya ada pada pangkuan Maria. Dan inilah pengharapan itu. Dia datang kepada dunia yang tidak berpengharapan.
Di dalam Perjanjian Baru, para pengikut-pengikut Yesus menghidupi akan pengharapan ini. Mereka percaya dalam kehidupan dan kematian dan kebangkitan Yesus adalah karya Allah untuk membebaskan mereka dari kejahatan dan kematian. Kubur kosong membuka pintu baru dari pengharapan. Mereka menggunakan kata Yunani elpis untuk mengungkapkan hal ini. Para rasul percaya apa yang terjadi pada Yesus kebangkitannya merupakan cicipan dari karya Allah untuk seluruh alam semesta. Kita memiliki pengharapan hidup karena Yesus telah bangkit dari kematian sehingga melahirbarukan kita dan kita menerima warisan pengharapan hidup yang tidak pernah gagal. Soli Deo Gloria.